berjalan dalam firman-Mu, hatiku RIK episode 483, iri hati melahirkan kebencian. Salam God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang boleh kembali berjumpa dengan saudara semua dalam program Raise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun keadaannya, jangan menyerah, sebab Tuhan mengundang kita untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata kepada kita semua, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Puji Tuhan, undangan yang luar biasa. Mari kita hampiri Dia dengan doa yang penuh iman. Bawa semua masalahmu kepadanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena setiap hari Tuhan mengundang kami untuk datang kepadamu. Tidak hanya bersyukur dan memuji menyembah Engkau, tetapi Tuhan juga ingin kami membawa semua hal yang membebani jiwa kami, supaya kami tetap ada dalam damai sejahtera-Mu, kami tetap bisa bersuka cita untuk memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan tahu semua keadaan kami saat ini, hal-hal yang menekan jiwa kami. Kami mohon kiranya Tuhan menjamah setiap masalah-masalah yang sedang kami hadapi dan mengubah hati kami sehingga kami dipenuhi dengan kelegaan dan damai sejahtera-Mu. Bapa, berfirmanlah kepada kami saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saudara pernah mengalami yang namanya iri hati? Pernah tidak saudara iri hati dengan seseorang? Saya pernah mengalaminya. Ada waktu-waktu tertentu dalam perjalanan hidup saya menjadi iri hati dengan seseorang. Puji Tuhan, karena Tuhan tidak membiarkan saya tetap dikuasai dalam iri hati tersebut. Saudara, bicara iri hati berarti perasaan tidak senang, perasaan tidak setuju, perasaan yang tidak rela kalau ada orang lain lebih baik dari kita, orang lain lebih berhasil dari kita. Kata lain dari iri hati itu bisa dengki atau sirik, ada beberapa istilah, intinya sama. Ketika kita membiarkan ada iri hati, maka kita sedang membiarkan kebencian itu ada di hati kita. Ketika kebencian mulai muncul, maka kita akan punya sudut pandang yang buruk, yang negatif terhadap seseorang. Kita mudah berprasangka, kita mudah menghakimi, dan akhirnya kita akan didorong keinginan untuk menyingkirkan dia, untuk membuat dia tidak ada di dekat kita, karena kita tidak rela dia lebih baik dari kita. Di Alkitab ada kisah bagaimana orang yang sangat diberkati Tuhan, tetapi ternyata bisa iri juga terhadap orang lain yang diberkati Tuhan juga, dapat anugerah Tuhan, dan dia merasa terancam. Kita akan membuka Alkitab kita. Orang itu namanya Raja Saul. Kita tahu Raja Saul, raja yang dipilih Tuhan dan luar biasa dipakai Tuhan. Raja pertama umat Israel. Tetapi ternyata dia punya kelemahan, iri hati terhadap seseorang yang sudah menganggapnya sebagai ayahnya sendiri. Kita buka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal 18 ayat 6-30. Perikop ini memberi gambaran bagaimana Raja Saul itu menjadi iri terhadap Daud sejak Daud berhasil mengalahkan Goliat. Padahal Daud mengalahkan Goliat itu menjadi sebuah keuntungan besar bagi
Saul karena mampu untuk menyingkirkan orang Filistin. Kerajaannya menjadi lebih aman. Tetapi iri hati itu memang sesuatu yang aneh bekerja dalam hati seseorang. Kita baca dulu ayat 6 sampai 9. Tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan berkatalah itu menyebalkan, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Saudara-saudara, bukannya bersyukur karena Daud sudah mengalahkan Goliat, tetapi Saul menjadi dengki, menjadi iri kepada Daud, gara-gara setelah Daud berhasil mengalahkan Goliat, maka dia disambut rakyat luar biasa. Bahkan perempuan-perempuan menyambutnya, menari-nari dan menyanyi dan mengatakan bahwa Daud ini sudah mengalahkan, berlaksa-laksa. Dia lebih hebat dari Saul. Itu yang ditangkap oleh Raja Saul. Saul menjadi marah dan mulai mendengki Daud. Saudara-saudara, perasaan iri itu selalu gara-gara seperti ini. Daud lebih populer, Daud lebih dielu-elukan, orang lebih sering bicara tentang Daud, menimbulkan perasaan iri hati. Dengki, kenapa bukan aku yang harusnya dielu-elukan? Kenapa bukan aku yang diperlakukan seperti itu? Dalam hidup kita sehari-hari, kita akan berhadapan dengan situasi seperti itu. Ada banyak orang yang lebih baik dari kita. Ada banyak orang lebih berkualitas dari kita. Ada banyak orang di sekitar kita lebih berhasil dari kita. Ada banyak orang di sekitar kita dipuji orang lebih dari kita. Ada banyak orang di sekitar kita diberi kesempatan lebih baik dari kita. Karena orang-orang lebih mempercayai dia daripada kita. Kalau kita membiarkan keadaan itu membuat kita tersinggung, membuat kita sakit hati, membuat kita marah seperti Raja Saul terhadap Goliat, maka hati kita akhirnya dikuasai yang namanya iri, namanya kedengkian. Ketika kedengkian, ketika iri hati sudah menguasai kita, kita akan bersikap seperti Raja Saul. Kalau kita baca perikop ini lebih lengkap, di situ kita akan dapat gambaran bagaimana Raja Saul berupaya untuk menyingkirkan, berupaya untuk membunuh Daud. Karena dia takut nanti Daud kalau semakin dipuja, semakin populer, semakin dikagumi banyak orang, pengikutnya tambah banyak. Setelah itu tahtaku akan dia rebut. Aku akan dikudeta, aku akan disingkirkan dari tahta kerajaanku dan dia yang menjadi raja. Perasaan iri dengki itu akan melahirkan namanya kebencian dan akhirnya kejahatan. Oleh sebab itu kita harus belajar melihat orang lain dengan penuh kasih karunia sebagaimana kita melihat diri kita sudah mendapatkan kasih karunia yang dari Tuhan. Ada beberapa poin yang kita bisa renungkan dari hal ini ya. Saudara-saudara, yang pertama, kita harus ingat bahwa setiap pribadi itu
diciptakan Tuhan, dilahirkan di dunia ini sebagai pribadi yang unik dan istimewa. Setiap orang memang berbeda. Ada orang yang punya kelebihan tertentu. Ada yang punya kecerdasan lebih dari yang lain. Ada orang yang punya bakat dan talenta yang berbeda satu sama lain. Ada orang yang kesempatannya terbuka lebih baik dari kita. Setiap orang itu unik, berbeda. Dan Tuhan ciptakan, taruh di dunia ini dengan tugas yang istimewa juga, yang unik juga. Daripada kita sibuk untuk melihat dan iri dengan keberuntungan orang lain, keberhasilan orang lain, kebaikan orang lain. Kenapa kita tidak fokus untuk melihat apa keunikan hidupku ketika Tuhan ciptakan aku dan lahirkan aku di dunia ini. Tuhan jadikan aku pribadi yang unik seperti apa? Apa bakat dan talentaku? Apa kesempatan yang Tuhan berikan kepadaku? Apa latar belakangku? Coba kita lihat hal-hal unik yang membedakan kita dari orang lain. Dari keunikan itu kita akan temukan sebenarnya ada rencana besar yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Jangan pernah menyesali latar belakang kita, jangan pernah menyesali keadaan kita. Setiap pribadi unik. Kalau kita lihat sisi keunikan diri kita dibandingkan orang lain dan fokus untuk memberikan perhatian dan mengembangkan keunikan itu, maka kita tidak ada waktu untuk terlalu kepo dengan urusan orang lain, untuk selalu dengki dengan urusan orang lain, untuk selalu berusaha menyingkirkan orang lain dalam hidup kita, karena kita sibuk untuk mengembangkan keunikan dan keistimewaan diri kita. Sikap seperti itu akan membuat kita masuk dalam perjalanan lebih lanjut dalam rencana Tuhan. Iri hati juga akan membunuh semua potensi yang Tuhan berikan kepada kita dan merusak rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena begitu kita iri hati dengan seseorang, maka fokus kita kan pada orang itu, pada usaha untuk menyingkirkan orang itu, pada usaha untuk berjuang supaya terlihat lebih baik dari orang itu. Bukan pada potensi kita yang istimewa, bukan pada keunikan kita. Akibatnya kita tidak menjalani hidup ini untuk masuk dalam proses Tuhan, meraih masa depan seperti yang Tuhan sudah rencanakan. Banyak orang gagal meraih masa depannya di dalam Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak konsisten, bukan karena Tuhan tidak menolong, tetapi karena kita sibuk ngurusi orang lain dan kita mengabaikan untuk mengembangkan diri kita yang unik dan istimewa itu. Saudara-saudara, yang ketiga dari perikop ini kita bisa belajar bahwa iri hati itu berdampak buruk terhadap jiwa kita, terhadap manusia rohani kita, terhadap iman kita. Karena Raja Saul hanya iri terhadap Daud. Akibatnya dia alami tekanan jiwa yang tambah berat. Sekaligus akhirnya imannya menjadi rusak. Dalam perjalanan selanjutnya kita lihat bagaimana Saul makin hari makin jauh dari Tuhan, semakin menyimpang dari jalan Tuhan dan jiwanya selalu tertekan. Bahkan saat-saat tertentu ada roh jahat yang menekan dia. Saul menjadi depresi luar biasa. Saudara-saudara, jangan hancurkan sukacita dan damai sejahteramu hanya gara-gara saudara iri dengan orang lain. Singkirkan iri hati itu. Terima dirimu dengan penuh ucapan syukur. Bebaskan dirimu dari kebencian, dari kedengkian, dari keinginan untuk selalu mengalahkan orang lain. Kalau memang ada orang-orang terdekatmu diberkati oleh Tuhan, lebih baik dari dirimu, ikut bersukacita. Kalau orang-orang di dekatmu
lebih berhasil darimu, ikut bersukacita. Kalau orang-orang di dekatmu lebih diberkati Tuhan secara materi dari dirimu, ikut bersukacita. Berarti kita dikelilingi orang-orang yang diberkati Tuhan, yang mendapatkan anugerah dan kemurahan Tuhan. Berarti kita ada di lingkungan yang tepat. Kita berada di komunitas yang tepat. Bagian kita adalah apa keunikan dan keistimewaanku? Apa rencana Tuhan dalam hidupku? Pastikan saudara ada di jalan itu. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena di dalam Yesus Kristus Tuhan sudah tebus kami dan jadikan kami ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kami adalah pribadi-pribadi yang dikasihi, pribadi yang berharga, pribadi yang unik dan istimewa. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara terkasih yang saat ini bergabung dalam program Raise and Guide saat ini. Mungkin mereka tidak bisa berkembang, mereka tidak bisa alami pertumbuhan yang baik. Mereka tidak bahagia karena di hati mereka ada iri hati terhadap saudaranya, terhadap sahabat dan orang-orang di dekatnya. Mereka iri hati dengan hal-hal tertentu terhadap orang-orang di sekitarnya. Tetapi hari ini biarlah firman Tuhan memperbaharui cara berpikir mereka. Firman Tuhan membebaskan hati mereka dari kedengkian terhadap orang lain. Dan firman Tuhan menyadarkan anak-anak-Mu ini untuk melihat diri mereka sebagai pribadi yang dikasihi Tuhan, yang diberi keunikan, keistimewaan dan berharga di mata Tuhan. Mereka bisa menyadari kembali bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa. Rancangan Tuhan terhadap hidup mereka. Rancangan yang begitu indah, yang begitu luar biasa, penuh dengan damai sejahtera. Mereka fokus dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup mereka. Tidak fokus pada orang lain dan menjadi iri hati. Mereka belajar dari orang lain tetapi tidak menjadi iri hati. Kesadaran diri ini kiranya membebaskan anak-anak-Mu dari keinginan untuk mendengki, untuk lakukan sesuatu yang jahat, untuk melakukan kompetisi-kompetisi yang tidak sehat dengan orang lain. Tetapi mereka fokus pada keunikan dan keistimewaannya, membangunnya bersama-sama dengan Tuhan. Berkati pekerjaannya, berkati usahanya, berkati apa yang mereka lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Buat mereka semua alami keberhasilan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidup mereka menyatakan karya yang indah dari Tuhan. Nama-Mu dipuji, dimuliakan Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, jika saat ini saudara sedang mengalami pergumulan atau keluarga saudara juga sedang dalam pergumulan, saudara membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara-saudara semua. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama dengan penuh harapan, penuh iman, ini terjadi dengan hidup kita. Dan ini sungguh-sungguh menyatakan kehidupan iman kita dalam Tuhan. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa saudara semua sungguh-sungguh mengalami Raise and Guide malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.